Oke. Nah, nah, apa aja yang pengen kita bahas teman-teman? Ada 3 poin utama sebenarnya. Yang pertama adalah digital talent, seperti apa yang dibutuhkan oleh startup, mulai dari background pendidikan, kompetensi,
eh materi atau percaya akan di-share, insya Allah di-share, terus nanti juga bakal kita share lagi ya, ulang rekamannya di YouTube kami. Terus ini ada, bisa ada yang bertanya pada co-founder yang karakternya berbeda dari saya selaku founder. Wah, ini nanti ya Bang Gema nih mungkin yang lebih berhak buat menjawab nih. Nah, gitu teman-teman. Kita nunggu dulu Bang Gema. Oke. Bagaimana sih dari Bang Gema? Sudah ada update-nya? Iya, jadi kebetulan Bang Gema lagi WFA kalau nggak salah, lagi ada meeting online juga. Jadi kita tunggu apa namanya, beliau buat gabung bentar lagi. Udah on kontak saya dengan beliau. Oke. Siap, ini udah 110 orang. Wah, luar biasa nih. Dari 205 pendaftar. Oke, udah masuk nih Bang Gema. Alhamdulillah. Silahkan sih disapa langsung Bang Gemanya. Oke, siap. Halo. Halo Bang Gema, Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ya. Maaf terlambat ya, 2 menit. Ya, terima kasih Bang udah gabung Bang. Jadi ini udah kumpul Bang 110 peserta nih. Tadi kita udah perkenalan segala macam terkait Digipop apa, terus profil Bang Gema juga udah gitu. Gimana Bang, langsung aja atau gimana? Boleh, langsung aja kali ya, karena waktunya kan takutnya terbatas ya, sampai jam 6 doang. Oke, baik Bang. Kita present dulu atau dari Bang Gema PDF-nya Bang? Nggak apa-apa, dari saya aja kali ya. Paling nanti kalau nggak tahu nanti pertanyaan segala macam di pool di chatbox atau melalui Lutfi aja ya. Iya, benar. Jadi tadi kita udah sepakat Bang, jadi di chatbox pertanyaan bisa mulai sekarang langsung aja, tapi nanti dijawab di akhir. Kita akan pilih pertanyaan mana yang akan dijawab. Gitu Bang ya. Oke, siap. Oke Bang, saya stop presenting dulu. Yep. Boleh, mangga Bang. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Senang ketemu sama teman-teman di sini. Saya nggak tahu nih, mungkin macam-macam kali ya. Pesertanya background-nya bisa macam-macam, pengalamannya bisa macam-macam, mungkin kampusnya juga bisa jadi macam-macam kalau ada mahasiswa dan sebagainya. Ya, salam kenal, senang bisa ketemu sama teman-teman. Saya mungkin langsung aja ya. Saya mau mungkin ada sedikit slide untuk menjadi pengantar diskusi ya. Anyway, kalau ada yang memang nanti kepikiran mau nanya, langsung aja taruh di chatbox tadi ya. Jangan ditunda sampai ke akhir sesi, karena kadang-kadang kalau udah ditunda gitu suka hilang semangat atau kitanya lupa gitu. Atau kadang-kadang sepanjang presentasi suka kita punya perasaan kadang udah terjawab padahal belum tentu juga gitu sama jawabannya dengan apa yang ditanya. Jadi kalau ada kepikiran pertanyaan silakan aja. Saya ada beberapa poin yang diberikan oleh tim Digivolve ya, tapi udah bisa tercapture di presentasi. Meskipun kalau belum nanti bisa di sesi tanya jawab ya. Oke, judul yang diberikan kepada saya hari ini sore ini adalah How to be a Digital Talent in Startup. Jadi mungkin ada beberapa keyword dari judul ini sebenarnya. Yang pertama adalah digital talent, yang kedua startup. Karena memang beda sih. Maksudnya beda itu startup ini ada jenisnya juga. Maksudnya kan nggak semua company adalah startup. Ada company yang sifatnya corporate, ada yang startup. Startup sendiri juga sebenarnya beda-beda antara satu startup dengan startup yang lain. Tergantung industrinya, tergantung foundernya, tergantung shareholdernya. Itu bisa beda-beda banget sebenarnya. Itu satu hal. Keyword yang kedua lah digital talent. Digital talent itu nggak mesti di startup sebenarnya. Ada banyak banget company, even BUMN yang sebenarnya meskipun dia BUMN, meskipun dia big corporate gitu, corporate besar yang sudah established, itu yang juga pengen moving ke konsep digital talent. Artinya digital talentnya adalah talent atau SDM atau manusia atau employee yang melek digital lah gampangnya gitu ya. Yang bisa catch up dengan perkembangan digital terbaru. Mengingat memang beberapa tahun terakhir sangat disruptif ya, dunia digital ini sangat
mendisrupt pasar gitu. Jadi banyak banget industri yang akhirnya turun, ada yang naik, diakibatkan oleh serangan digital company, which is pasti namanya perusahaan baru dimulai dengan startup. Meskipun tadi begitu dia udah nyampe perusahaan jadi udah besar pun juga dia akan berubah, sebenarnya nggak lagi kita sebut sebagai startup, tapi dia digital company aja, digital corporate gitu, yang mungkin karena dia dibangun dari startup kecil, beberapa mungkin stylenya, budayanya masih ke bawah. Oke, langsung aja dikenalan. Tadi mungkin udah dikenalin sama tim Digivolve, tapi ya intinya saat ini saya di tiket.com sebagai VP People Strategi. Sebelumnya saya di Bukalapak, lama ya, 5 tahun, hampir 5 tahun di Bukalapak. Sebelumnya lagi saya di corporate, jadi juga ngalamin fase-fase di mana saya bekerja di perusahaan yang cukup ajak, cukup established, yang mengenal proses improvement itu beda dengan proses inovasi yang terjadi di perusahaan kecil seperti startup gitu ya. Dunianya juga beda-beda, atau bidang yang saya tangani juga beda-beda, mulai dari strategic management, quality, improvement management, sampai K3, HSE, health safety environment, dan macam-macam lah gitu ya. Mungkin itu nanti juga bisa menjawab kalau ada teman-teman yang bingung kerjanya mau apa ya. Memang kadang-kadang kita nggak perlu terlalu pusing kerjanya mau apa ya, karena saya kalau ditanya juga saya nggak tahu. Ditanya waktu lulus itu tahun 2009, 2010, ditanya mau jadi apa juga nggak tahu. Saya nggak tahu kalau misalkan 10 tahun kemudian, which is now gitu, tahun 2020, saya bisa berbicara dalam konteks saya sebagai orang HR, orang people gitu. Karena 10 tahun lalu juga saya bukan orang HR juga. Saya banyak di dunia strategic management, banyak di dunia quality, banyak di improvement management, dan sebagainya. Jadi memang yang paling penting adalah ya jalani apa yang memang kita nikmati, dan enjoy the process ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan goal, dengan cita-cita ya, karena sangat sedikit orang yang sesuai cita-citanya gitu. Kalau ditanya anak sekarang juga, anak SD kalau ditanya cita-citanya apa, mungkin banyak kan pengen jadi YouTuber gitu. Apakah mereka beneran jadi YouTuber? Belum tentu juga gitu. 20 tahun lagi belum tentu masih ada YouTube, mungkin ada yang lain gitu, bukan YouTuber jadi. Oke. Pengantarnya adalah, kalau tadi ngomong digital, ini adalah perubahan industry revolution. Cepat aja karena teman-teman pasti udah melek semua mengenai inilah ya. Intinya ada banyak perubahan, titik-titik perubahan teknologi yang mengubah dunia, yang mengubah industri. Yang itu kita sebut sebagai revolusi. Kenapa revolusi? Salah satunya adalah karena perkembangan teknologi itu mengubah kebutuhan SDM di dalamnya, kira-kira gitu ya. Mengubah kompetensi yang dibutuhkan di masa itu. Contoh, misalkan industri 1.0, itu mechanical, teknologi terbarunya waktu itu adalah steam power, jadi kekuatan mesin uap segala macam. Jadi kebutuhannya di situ tiba-tiba, sebelumnya itu nggak pernah ada, tiba-tiba ada kebutuhan orang-orang yang ngerti untuk bikin mesin, untuk memperbaiki mesin, untuk maintenance mesin, untuk menjalankan mesin, dan seterusnya gitu ya. Tapi mesinnya pun juga masih sederhana gitu, karena baru mesin uap sederhana. Nah, karena belum dikenal Kanban, belum dikenal conveyor gitu ya. Nah, kemudian di fase kedua, industrialization kedua, 2.0 gitu, kita kenal temuan-temuan baru, jadi pabrikasi gitu ya, mass production, ada listrik gitu, jadi nggak lagi mesin uap yang susah dibawa kemana-mana, ada temuan listrik, ada jaringan kabel segala macam, kemudian itu memungkinkan kita bikin conveyor segala macam, jadi mass production. Muncul lagi kebutuhan kompetensi yang baru, muncul lagi kebutuhan skill baru yang belum pernah ada di periode sebelumnya. Kenapa ya? Sebelumnya nggak ada orang bikin mobil, sebelumnya nggak ada orang yang bikin mobil dalam bentuk banyak gitu, atau bikin radio, atau bikin televisi gitu. Lagi kemudian ditemukan computerized, banyak automation. Tadinya banyak yang manual segala macam, berubah lagi kemampuannya, skillnya. Lanjut lagi ke industri 4.0, IoT, big data, which is apa yang kita hadapi saat ini gitu ya. Sama seperti di periode revolusi sebelumnya, ini juga sama. Kenapa disebut revolusi? Karena mengubah. Apa yang diubah salah satunya adalah kebutuhan orang di dalamnya, kebutuhan skill di dalamnya, kebutuhan kemampuan orang untuk survive di periode itu. Di periode ini nanti kebutuhannya akan beda. Nah, nanti industri 5.0 ini bisa beda lagi ya. Kita belum tahu. Tahun lalu tuh sempat yang bikin tulisan di Jepang sudah mengarah kepada 5.0. Konteksnya alignment antara robotik ini, IoT dengan sosial gitu. Jadi saya lupa istilahnya. Tapi intinya ada beberapa yang mulai melaju klaim ke sana. Tapi kenapa belum disepakati? Karena belum menjadi sebuah revolusi,
belum banyak orang atau banyak negara yang mengikuti. Sekarang di banyak negara yang masih 4.0, masih berkutat dengan IoT, dengan big data, dengan internet gitu. Karena sekarang semua terhubung dengan jaringan, dengan internet, makanya muncullah istilah big data ini juga salah satunya. Gitu. Kenapa muncul big data? Ya karena ada internet. Gitu. Kalau nggak ada internet, nggak muncul big data, karena generate datanya susah gitu. Zaman saya masih kuliah aja generate data, udah ada internet tapi ya masih terbatas gitu. Ngerjain internet itu masih ke warnet gitu di kampus. Ke warnet pun juga nggak semuanya ngenet ya, sebagian di warnet tuh yang ngetik skripsi, bukan warnet gitu. Jadi masih jauh, sangat terbatas lah banget. Zaman saya bahkan masih ada wartel ya, warung telepon gitu. Kalau sekarang kayak udah nggak ada tuh, tutup semua wartel ya. Karena telepon sekarang bisa pakai WA, pakai HP, smartphone, 100 ribuan juga pakai WA udah bisa gitu. Nggak perlu lagi ada wartel gitu ya. Jadi pengubah. Nah, ngebayangin zaman dulu waktu saya kuliah skripsi itu ya big data belum terlalu dikenal ya. Kenapa? Karena sambungan internetnya belum segitu banyak. Jadi buat generate data segitu banyak belum kebayang gitu. Zaman saya itu masih mengenal istilah disk I, jadi masih pakai disket yang cuma nyimpen, lupa saya berapa ya, pokoknya cuma beberapa megabyte gitu ya. Waktu itu kalau ada mahasiswa udah punya USB 128 megabyte itu udah mewah banget tuh gitu. Salah satu mahasiswa yang mungkin basically kalau nggak dapet beasiswa atau mungkin orang tuanya lumayan lah gitu bisa punya USB 128 megabyte. Jadi kalau sekarang USB 128 megabyte nggak bisa buat apa-apa ya, paling cuma bisa buat nyimpen beberapa lagu buat diputar di mobil gitu ya. Jadi nggak bisa disebut sebagai big data, makanya nggak cukup teknologi buat big data. Kalau sekarang udah bisa banget gitu. Resistor ada yang udah 2 tera dan 4 tera gitu. Jadi benar-benar big data. Kemampuan penyimpanan, kemampuan generate data, kemampuan ngumpulin itu udah memungkinkan. Makanya bisa membuat proyeksi semakin bagus. Kan sama ya, ilmu statistik kan juga gitu. Semakin banyak sampel, semakin banyak data, semakin banyak bisa diolah, semakin banyak dilakukan untuk melakukan prediksi dan segala macam. Nah, dengan konteks itu, perubahan-perubahan evolusi, terutama yang sekarang ini kita masuk di dunia 4.0, di Indonesia sih masih 4.0, tema utamanya gitu, belum sampai ke 5.0, kita juga internetnya masih kadang lemot-lemotan, di rumah juga mungkin ada yang pakai jaringan, saya nggak sebut lah ya, ada yang pakai jaringan Indigo, segala macam juga mungkin masih lemot banget gitu, jadi ya belum sampai lah ke 5.0, urusan internetnya masih ngap-ngapan gitu. Nah, tapi di 4.0 ini, bagaimanapun ini udah dihadapi. Ini udah masalah, bukan masalah sih. Ini sesuatu yang memang udah ada di hadapan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di konteks kita sekarang, ke depan itu apa sih most popular jobs-nya gitu ya. Jadi konteksnya kan ini kan buat jadi digital talent ya, buat jadi orang yang siap masuk ke industri gitu. Industri 4.0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang mungkin nanti dibuka? Pekerjaan-pekerjaan jenis apa sih yang akan lebih populer di near future gitu ya, di beberapa tahun ke depan, dari sekarang sampai beberapa tahun ke depan gitu. Kenapa saya bilangnya near future beberapa tahun ke depan? Karena mungkin bisa jadi beda nih dengan kondisi kita sekarang, pandemi aja, COVID-19 aja mengubah banyak hal tuh gitu. Ada banyak pekerjaan yang muncul baru gitu. Ada terapis, ada online ada WFH management dan macam-macam lah gitu ya. Jadi bisa beda-beda gitu tergantung kondisi. Tapi paling nggak ini sesuatu yang udah di riset, didiskusikan di beberapa ahli, di beberapa praktisi, kira-kira ke depan memprediksi ada beberapa popular jobs yang mungkin akan raise up gitu, akan meningkat gitu ya. Nah ini contohnya, saya ambil dari World Economic Forum ya, teman-teman bisa akses juga di webnya, ini ada kok, saya cuma ngambil dari web aja ya. Jadi itu contohnya ya, jadi jobs landscape di 2022, ini prediksinya World Economic Forum, ini kalau nggak salah mereka bikin di tahun 2018 kalau nggak salah, atau tahun 2019 gitu, saya lupa. Nah, mereka bilang tuh ada itu 2, top 10 emerging, ada top 10 declining. Jadi apa sih yang akan emerging? Ya tentu karena tadi kita berhubungan sama big data, yaitu emergingnya data analyst, data scientist gitu ya. Bedanya apa data analyst? Ini bisa beda-beda sih. Di Indonesia saya ketemu banyak banget di LinkedIn, di mana-mana lah gitu, di portal-portal kerja itu orang nyari data analis, nyari data scientist, tapi definisi antar perusahaan bisa beda-beda banget tuh. Ada data scientist judul posisinya kerjaannya data analis gitu. Ada data scientist tapi mendefinisikan data scientist ini menjadi lebih ke machine learning, bisa macam-macam banget ya. Jadi itu juga tricky di industri Indonesia untuk beberapa posisi yang masih sangat baru ini. Jadi kadang-kadang
antara satu posisi di satu perusahaan dengan posisi yang sama, nama yang sama di perusahaan yang lain, belum tentu sama tuh job role, job scope-nya. Jadi ini penting juga kalau teman-teman nanti buat nyari kerja, ya pahami betul konteksnya nanti waktu di interview sama recruiter segala macam, kira-kira job scope di posisi itu apa, karena bisa jadi beda-beda banget gitu ya. Kalau di sini kan tuh data scientist sama AI machine learning specialist tuh beda gitu. Nah, ada di Indonesia perusahaan yang data scientist itu equal dengan itu machine learning specialist. Sebaliknya ada yang data scientist itu sama dengan data analyst, nggak bisa dibedain gitu. Pokoknya tukang mengolah data. Ada yang data scientist ini tukang bukan mengolah data tapi query data ya. Kan kalau itu datanya ada, di query-in sama orang, di generate datanya sama orang, dia ngolahin, di show untuk menjadi insight business. Ada yang tukang query data, ada yang memang ngolah dan mencari insight. Gitu. Ada yang bahkan cuma nyari insight-nya, ngolahnya nggak bisa. Maksudnya ngolahnya nggak bisa tuh nggak bisa membuatnya menjadi showcase yang menarik ke business side gitu. Jadi bisa beda-beda banget di Indonesia tuh. Yang tadi saya bilang, data analyst, data scientist, AI, machine learning itu bisa beda-beda. Tapi konteksnya kalau di sini biasanya adalah data analyst ya berarti orang yang analis data, dia yang tadi datanya di-generate sama orang lain, sama scientist, di query segala macam gitu. Nah, dia yang menganalisis dan showcase itu ke bisnis, jadi insight-nya bisa dapat dari sisi bisnis. Kalau AI machine learning ya berarti bikin artificial intelligence, bikin predictive analysis segala macam gitu. Ada lagi general and operations manager. Nah, ini masih emerging. Tapi kan kita 4.0, kenapa masih ada operations and general manager? Ya karena simply meskipun ada otomasi segala macam, ya operasi kan tetap berjalan, pabrik tetap berjalan kan. Tetap ada bagian operations yang berjalan. Tinggal nanti definisi operationsnya aja. Mungkin nanti ada pengalihan beberapa tugas yang sifatnya bisa diganti otomasi, tapi kan nggak semuanya bisa juga sebenarnya. Atau bisa diganti, cuman skala apa istilahnya? Apa istilahnya? Ya intinya perhitungan uangnya itu cost benefit analysis belum masuk gitu. Bisa diganti mesin, tapi masih lebih murah pakai orang gitu. Ya udah. Kan bisnis ini kan pragmatis ya, maksudnya profit organization ya pragmatis gitu, maksudnya kalau ya bisa sih kalian pakai di otomasi gitu, tapi kalau memang masih lebih murah pakai orang gitu, orang yang ngerjain ya pasti masih dipilih yang orang juga gitu, makanya general operation manager masih banyak gitu. Yang berikut lagi ya software and application developers and analysts, ini jelas lah ya, engineer, programmer, developer, jelas gitu ya. Sales and marketing professionals, masih tuh emerging. Kenapa ya? Karena kalau usaha tumbuh, ya tetap perlu orang sales, nggak semuanya. Robot nggak bisa sepenuhnya gantiin manusia buat jualan ya. Mungkin kalau yang sifatnya retail, kayak e-commerce, teman-teman bisa belanja di e-commerce website, di Instagram, di mana-mana. Ada beberapa AI system yang bisa bantuin itu. Jadi orang udah terbiasa tuh kalau biasa bukanya baju, setiap kali buka e-commerce tuh yang muncul paling atas baju itu kan pengganti sales ya sebenarnya, ganti sales marketing. Tapi kan nggak semua barang bisa begitu ya. Tetap aja akan ada perlu sales dan marketing. Apalagi kalau ngomong ini B2B. Biasanya kalau B2B tetap perlu salesman. Kenapa? Karena kalau ngomongin kerjasama B2B nggak segampang retail. Maksudnya nggak modelnya nggak kayak kita tuh beli barang di website e-commerce gitu. Tapi B2B kan ada negosiasi, ada nego term of payment-nya, ada nego harga, ada nego lot-nya, sekali pembelian berapa banyak, dan seterusnya. Jadi tetap perlu tuh sales marketing professionals. Digital specialist yang memang tadi lah. Digital transformation ya jelas. Karena banyak yang akan beralih ke digital, ya perlu ada digital transformation. Orang yang bisa mengawal dari yang tadi prosesnya konvensional menjadi digital, kira-kira gitu ya. Mindsetnya, cara berpikirnya, kasih knowledge dan so on lah, macam-macam. New teknologi spesialis ya, itu tergantung nanti yang dimaksud new teknologinya apa gitu ya. Yang 9, organizational development spesialis. Ini menarik ya, karena ini dekat dengan digital transformation, karena dengan berubahnya teknologi itu mengubah organisasi gitu. Makanya perlu banyak orang yang jago banget OD-nya. Jadi ngerti kalau misalnya nih organisasinya kita ubah begini menjadi lebih flat, kita dapat advantage apa, tapi juga punya risiko apa. Kalau organisasinya kita bikin matrix, orang tuh bisa terhubung dengan siapa saja, nggak kaku, itu bisa lebih fleksibel, advantage-nya. Tapi risikonya apa? Karena namanya struktur organisasi, namanya bentuk organisasi, waktu kita ngembangin organisasi, selalu ada cost and benefit-nya. Nggak ada satupun bentuk yang 100% cuma dapat advantage-nya, itu nggak ada. Pasti ada risiko. Ada risikonya. Semakin kita flat, semakin kita fleksibel, ya berarti semakin ada potensi chaos. Banyak ketidakjelasan. Orang tuh jadi bingung, gue nih kerjanya ngapain ya? Kok
bulan ini gue ngerjain A, bulan depan gue ngerjain B gitu. Semakin kita rigid, semakin orang jelas advantage-nya, tapi resikonya semakin nggak adaptif organisasinya, nggak agile. Kalau mau berubah susah banget gitu, karena harus ngelatih lagi, harus ya macam-macam lah, komunikasi lagi tadi ya, harus change management lagi, harus digital transformation lagi, macam-macam. Nah, IT services lah normal. Nah, ada top 10 declining ini yang penting untuk diperhatiin ya. Jadi tinggal silahkan dibaca lah ya, data entry clerks, accounting, bookkeeping, administrative, and executive secretaries, assembly and factory workers, client information, and so on, sampai paling bawah postal service clerks. Tapi intinya adalah dari 10 itu macam-macam jenisnya. Jangan ngelihat cuma 10 poin ini aja, tapi poin pentingnya adalah yang top 10 declining, bahkan di sini top 100 declining, itu pasti adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah untuk digantikan dengan mesin. Jadi, dan secara umum, itu kriterianya adalah pekerjaan yang sifatnya berulang. Bisa dibikin rumusnya, kira-kira gitu lah ya. Kayak accounting gitu. Itu sebenarnya kalau buat pembukuan, kalau udah pakai ERP ya selesai, sebenarnya nggak perlu accounting lagi. Auditornya perlu. Tapi kalau tadinya orang bikin generate report itu perlu 10 orang, auditor mungkin cuma 2 orang. Gitu. Auditornya perlu, tetap ada orang, cuma declining. Bukan hilang, tapi declining. Tadinya biasanya perlu 5 orang, ya cuma mungkin perlu 1, karena buat maintain sistem, buat ngecek yang di-generate dari sistem itu masih reliable atau enggak, kayak gitu ya. Jadi kriterianya secara umum adalah yang sifatnya itu berulang, yang sifatnya itu biologic bisa dibikin rumus gitu ya. Ada pattern, jadi kalau ikut tes psikologi kan gitu ya biasanya, ada pattern, lanjutkan urutan angka ini, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu kan ada patternnya. Nah, semua pekerjaan yang punya pattern, bisa dibikin rumus gitu, if ini maka A, kalau if ini maka B, if ini maka C, itu yang sangat berpotensi declining in the near future gitu. Bukan hilang, bukan hilang. Jadi kalau teman-teman, tapi saya gimana ya, saya jurusannya accounting, nggak apa-apa, tenang tuh nggak hilang. Tapi persaingannya jadi lebih ketat. Kalau kita biasa-biasa aja, kemungkinan kita agak kesulitan gitu, harus agak banting setir. Tapi kalau kita sangat excellent di situ, tetap ada yang perlu kok. Itu nggak hilang soalnya. Cuman jadi lebih sedikit kebutuhan, karena sebagian perusahaan itu akan switch itu. Tapi tetap manusia itu diperlukan buat ngecek, karena sistem bagaimanapun bisa breakdown, bisa salah, harus ada auditingnya segala macam gitu ya. Nah, ini kira-kira kesimpulannya dari tadi yang emerging ini, dari yang tadi emerging sama declining, ini kira-kira kesimpulannya ini nih, kalau ngomongin kompetensi. Ya ini kan jobs-nya. Nah ini skill-nya, kompetensinya gitu. Jadi ini tadi saya bilang, secara umum pokoknya yang akan turun adalah yang kemampuannya itu mengandalkan physical and manual process gitu ya. Itu ada penjelasan itu, general equipment, operation and navigation, inspecting and monitoring yang sifatnya manual, itu turun, bukan hilang, tapi turun. Kenapa? Karena ada sebagian proses-proses itu yang bisa otomasi, gitu. Mudah untuk diotomasi, dibikin mesinnya. Yang kedua lah basic kognitif, pemikiran yang basic ya tadi, basic data input, basic data processing, basic literasi, basic numerasi, communication, kayak CS yang cuman buat mencatat pengaduan, itu gampang banget berkurang. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ada mesin, kalau teman-teman sekarang aja komplain ke bank mana segala macam, kadang-kadang nggak perlu diangkat sama si customer service officer-nya, karena bisa jadi udah pakai rekamannya aja, kita pencet-pencet ini pengaduannya apa segala macam udah generate. Jadi kalau di dunia e-commerce gitu kan nggak mesti nelpon, sekarang malah nelpon jarang banget, karena percuma kadang nelpon, ujung-ujungnya tetap harus attach lampiran lah apa segala macam gitu kan, screenshot transaksi, ujungnya pakai email. Nah, email kan nggak perlu orang banyak-banyak, jadi bisa lebih sedikit kayak gitulah ya. Nah, apa yang akan emerging tadi? Kalau jobsnya tadi, nah skillnya ini higher cognitive. Maksudnya apa? Creativity, complex information. Jadi setiap revolusi industri itu bukan membuat kita kehilangan pekerjaan. Nah ini yang seringkali salah ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau saya ngomong sama pemerintahan, kadang-kadang nanti pekerjaan akan hilang, nanti gimana, orang jadi banyak menganggur. Sebenarnya bukan pekerjaan yang hilang, tapi switching. Pekerjaan itu tetap ada, tetap diperlukan, karena kan manusia tumbuh terus. Kalau manusia tumbuh, tetap aja kita tuh perlu orang buat ngerjain itu. Gitu. Tapi berubah, yang tadinya ngerjainnya ada ribuan orang biasa ngerjain A, mau nggak mau orang itu nanti dia harus bisa switch menjadi ngerjain B, atau kalau nggak bisa switch berarti dia akan tertinggal. Itu konteks yang lebih make sense. Makanya nggak usah ngeributin nanti perubahan, yang justru harusnya adalah gimana caranya nyiapin orang-orang ini bisa moving sebanyak-banyaknya. Mungkin nggak semua, tapi sebanyak-banyaknya orang bisa moving ke sana. However masih ada juga kok, nggak akan hilang 100% gitu. Contohnya apa yang di sini? Creativity, complex information processing, interpretation. Jadi kalau punya analisis,
mensintesa informasi menjadi sebuah teori, menjadi sebuah insight, nah itu akan justru meningkat, nambah. Kenapa? Datanya makin banyak, nggak semuanya bisa modelnya predictive analysis gitu. Maksudnya, karena creativity itu kan hak prerogatifnya manusia, tanda kutip gitu ya. Maksudnya, kalau mesin, pintar-pintar mesin nih, artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan, secerdas-cerdasnya mesin yang kita buat, dia itu tidak pernah bisa meng-create sesuatu out of nowhere, datang dari manapun, entah dari mana, itu nggak bisa. Dia hanya bisa bikin predictive analysis sesuai dengan input yang masuk ke dia. Nah, kalau manusia kadang kita tuh nggak punya input apa-apa, somehow nggak tahu, atau mungkin kita nggak sadar, tapi kadang pagi-pagi kita lagi merenung, tiba-tiba kita punya ide, itu namanya creativity. Nah, itu mesin nggak ada. Nggak ada mesin kreatif, nggak ada. Mesin itu belajar dari pengalamannya dia. Manusia itu bisa tiba-tiba out of nowhere, dapat ilham, sling, tiba-tiba menemukan sesuatu. Nah, itu manusia. Haknya manusia, kelebihan manusia dikasih itu sama Allah, karena memang buat membuat kita ya bisa ngelola bumi ini gitu kan. Apalagi social and emotional, entrepreneurship, initiative taking, leadership, managing others gitu. Karena nggak mungkin robot itu mengelola manusia, nggak mungkin. Manusia itu, however, sangat complicated ya. Kita pagi bisa ketawa-tawa, 1 jam kemudian nangis-nangis gitu ya. Jadi complicated, emosi kita tuh sangat complicated gitu. Variabelnya banyak banget. Nah, tentunya karena beralihnya ke 4.0 technological. Sebenarnya technological ini akan selalu cuman teknologinya apa? Kalau sekarang teknologinya IT, big data, ya makanya teknologinya di bawah itu advanced IT skills and programming, basic digital skills itu akan sangat emerging gitu, karena kebutuhannya akan meningkat. Nah, itu source-nya saya attach ya, nanti kalau mau browsing sendiri juga bisa, lumayan banyak, panjang halaman, bisa baca-baca ya. McKinsey Global Institute di tahun 2018. Nah, ini tadi saya bilang, makanya manusia itu tetap kita punya keistimewaan, creativity, collaboration, emotions. Ini yang dimiliki oleh mesin. Nah, dengan itu, apa sih yang diperlukan? Talent yang seperti apa sih? Ini waktu tinggal 2 menit lagi ya, jadi saya sedikit cepat. Talent seperti apa sih? Orang kayak gimana sih yang kita perlukan? Kalau dari sisi perusahaan ya, apalagi kalau startup. Kebetulan saya 5 tahun, hampir 6 tahun terakhir ini kerja di dunia startup. Apa yang diperlukan buat menyambut itu, buat bisa sesuai dengan kebutuhan itu? Nah, kira-kira angkumannya ini nih. Mungkin istilahnya yang ada di sini, agile mindset, ini juga saya ngambil aja nih dari tulisannya Lena House tahun 2018 nih. Dia punya paper namanya Defining the Agile Mindset. Ada presentasinya juga. Nah, apa itu yang dimaksud dengan agile mindset? Kira-kira garis besarnya 4 bagian itu. Pertama adalah orang-orang yang punya growth mindset atau open to new ideas. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya spesifik mengenai growth mindset, kan ini sesuatu yang menarik. Jadi selalu open terhadap ide-ide baru. Kenapa? Karena perubahan evolusi dari waktu ke waktu itu selalu semakin pendek gitu. Kalau balik ke slide tadi yang saya pertama, evolusi industri 1, kedua, evolusi kedua, ketiga, keempat, itu selalu waktunya itu semakin pendek, eksponensial. Kenapa? Karena mungkin teknologi makin cepat berkembangnya, jadi perubahan ekstrem itu semakin cepat gitu. Jadi kalau nggak open to new ideas gitu, kalau ngeliat sesuatu yang baru bawaannya sensitif, bawaannya menolak, ya nggak bisa masuk gitu. Karena perusahaan juga perlu orang yang open mind gitu. Jadi kalau ada perubahan apapun dia bisa accept. Yang kedua, beginner's mindset ya. Maksudnya apa sih beginner's mindset? Jadi selalu merasa bodoh lah istilahnya. Nggak pernah merasa tuh pintar. Kenapa? Karena di dunia saat ini merasa pintar itu adalah kebodohan. Jadi kebodohan itu dimulai pada saat kita merasa pintar. Jadi kalau kita merasa kita udah paling pintar terhadap satu hal, maka di titik itu ya kita merasa kita berarti sudah jadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita jadi nggak mau belajar lagi. Kadang-kadang gampangnya beginner's mindset ini pokoknya kalau diomongin orang sama siapapun, mau junior kita, mau anak buah kita, mau siapapun, mau sama kakek, sama ibu, yang mungkin di kepala kita, ini mau orang dulu, orang kolot, segala macam. Kalau kita tuh selalu ngelihat, pasti kita benar, ini pasti orang lama nih, salah statementnya. Ini masih kecil, dia pasti nggak ngerti. Nah, itu belum jadi beginner's mindset, itu masih jadi master mindset. Kita menganggap kita sebagai orang yang lebih jago gitu. Jadi beginner's mindset ini selalu melihat bahwa kalau dia ngomong, ada nggak hal benar di dalam itu. Karena bisa jadi ada. Itu namanya beginner's mindset. Makanya personal resilience dan curiosity ya, penjelasan di situ. Yang ketiga, ambiguity and uncertainty. Maksudnya apa? Ya, itu tuh penjelasannya. Moving within the unknown unknowns. Jadi,
cara berpikirnya itu ya berdamai, istilah zaman sekarang berdamai dengan ambiguity. Jadi ambiguity itu jangan dilawan, uncertainty, ketidakjelasan itu jangan dilawan, tapi kita bisa bergerak dari satu ketidakjelasan ke ketidakjelasan yang lain. Jadi ketidakjelasan itu ada new normal. Jadi ambiguity is the new normal, uncertainty is the new normal. Memang apa yang kita pahami tahun ini belum tentu sesuatu yang kita betul-betul pahami tahun depan, karena bisa beda konteks gitu ya. Saking cepatnya teknologi berubah gitu. Nah, yang keempat adalah design thinking. Maksudnya apa? Design thinking ini adalah kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi di dunia profesional, kita berpikir tentang siapa yang menikmati jasa kita. Makanya sih istilahnya deep engagement. Jadi kita tuh bikin sesuatu bukan seenak perutnya kita gitu, bukan maunya kita untuk ngapain, tapi kita coba pahami yang kita bikin ini diperluin sama orang atau enggak gitu. Makanya deep engagement. Jadi engage sama usernya itu perlu apa, itu yang kita pahami dengan betul. Makanya ada empathy di situ gitu. Deep engagement and empathy. Yang kedua adalah kita design thinking di sini adalah pertama kita ngerti kemauan user dan kita bisa nge-breakdown kemauan user itu menjadi sebuah project itu, pilot project yang kita bisa tes dan kita belajar dari situ. Ini works atau enggak. Itu yang dimaksud dengan the agile mindset. Prinsipnya itu bukan perfeksionis ya, bukan bikin alat yang pasti bisa 100% bisa dipakai. Dia harus bisa dipakai, tapi nggak mesti 100%. Karena kalau nungguin 100%, itu artinya kita harus bikin research yang sebegitu perfectnya gitu. Padahal, kalau kita ngomongin design thinking, deep engagement empathy ini, karena kebutuhan manusia itu bisa berubah. Jadi, dan kita akan lebih cepat belajar, lebih cepat menemukan sesuatu kalau kita menggunakan konsepnya tuh test and learn. Jadi coba aja, kalau salah belajar dari situ. Coba aja, kalau salah belajar dari situ. Yang penting waktu kita bikin sesuatu itu fungsional, bisa dipakai meskipun nggak 100%. Makanya kalau teman-teman lihat semua aplikasi itu pasti begitu. Yang muncul itu pasti nggak 100% itu. Apakah itu udah paling benar? Belum tentu. Mereka pasti akan banyak update, makanya ada update-nya tuh 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Banyak banget update nih. Kenapa itu namanya kan iterasi. Nah, itu konteksnya agile mindset. Jadi bikin apapun bukan cuma dalam konteks software development, tapi semuanya. Kalau saya misalnya di dunia HR juga gitu. Nggak mesti bikin kebijakan itu 100% sempurna, perfect itu nggak mesti. Karena yang penting fungsional dulu, menjawab nggak tantangan saat ini. Coba bikin dulu, create, by logic, oke, dites, user bisa terima, jalan. Cek lagi sebulan kemudian, masih applicable nggak? Masih jalan. Di-improve, mana yang masih kurang, yang bisa di-improve. Terus, nah itu proses iterasi. Nah, itulah how you think. Nah, ini yang dicari nih. Secara umum, perusahaan-perusahaan startup nih secara umum, itu pasti nyari yang kayak gini. Nyari yang punya beginners mindset, punya ambiguity, uncertainty mindset yang bagus, design thinking yang oke, sama selalu open to new ideas atau growth mindset. Yang lebih spesifik ini yang saya bilang ya. Bedanya apa sih fixed mindset sama growth mindset? Ya, itu bisa dibaca sendiri lah ya. Tapi intinya adalah orang yang tidak merasa bahwa, apa istilahnya ya, mungkin saya mau menggarisbawahi yang, nah ini nih, yang tulisan yang kedua gitu ya. Kalau di fixed mindset itu tulisan kedua dari atas ya. My potential is predetermined gitu. Jadi bahwa potensi saya itu udah digariskan bahwa memang saya bakatnya begini. Itu fixed mindset tuh. Saya nggak bisa begini gitu. Nah kalau growth mindset itu selalu ngelihat bahwa saya bisa go gitu, nggak ada limit gitu. Tapi memang jangan membandingkan kita dengan orang lain, nggak mesti bandingin juga. Kalau orang lain bisa melakukan A, kita belum tentu bisa A memang. Saya selalu bilang bahwa gini konteksnya. Kan kalau orang zaman dulu selalu bilang gini, kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Banyak orang lalu nggak cuma zaman dulu, zaman sekarang juga banyak orang ngomong itu. Kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Itu is at one point itu oke, tapi sebenarnya nggak selalu benar gitu ya. Maksudnya kayak kalau Messi bisa, kenapa kita nggak bisa jadi Messi? Nah kan jadi agak konyol ya. Kalau Kobe Bryant bisa atau Michael Jordan bisa, kenapa kita nggak bisa jadi Michael Jordan gitu? Kan nggak gitu mikirnya. Kalau Michael Jordan bisa main basket bagus, kita bisa main yang lain yang lebih bagus daripada dia gitu. Nah itu konsepnya. Jadi kita bisa develop, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kalau kita sekarang levelnya 2, kita bisa jadi 3. Tapi kalau Michael Jordan 9, ya mungkin kita nggak bisa 9. Memang beda bakatnya gitu. Tapi kita bukan berarti nggak bisa bergerak dari 2 jadi 3. Mungkin kita bisa jadi 4, mungkin kita bisa jadi 5. Tapi di sisi yang lain, mungkin ada hal lain yang kita 10, Michael Jordan 3 gitu. Mungkin ada hal lain yang kitanya 10 atau 9, ya Messi cuma nilainya cuma 2 atau 3 gitu. Nah, itu tergantung beda-beda. Kayak gitulah ya, karena waktunya mepet nih.
Nanti saya mau bilang, tapi itu semua yang tadi dibutuhkan nih konsep ini, agile mindset, growth mindset, itu sebenarnya juga nggak cukup. Kenapa? Karena ada yang lagi yang lebih penting adalah kadang-kadang kita perlu orang yang tahu why. Maksudnya tahu why apa? Tahu apa yang membuat dia mau itu. Gitu. Karena banyak banget orang itu mau sesuatu tapi nggak tahu kenapa gitu. Banyak banget. Kita punya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi direktur, kita pengen jadi YouTuber, kita pengen jadi, saya pengen di dunia HR, saya pengen di dunia marketing gitu. Tapi kalau ditanya why, belum tentu bisa jawab. Emang kalau nggak jadi di dunia HR, kenapa gitu? Emang kalau nggak jadi direktur, kenapa gitu? Nah, sangat bagus kalau misalkan kita bisa dapat orang, kalau teman-teman semua selalu tahu kenapa kita melakukan itu. Artinya kita di drive by purpose ya. Kenapa? Karena how itu bisa bergerak, bisa beda-beda. How itu bisa fluid banget, tapi why yang nggak akan banyak berubah. Gitu. Kalau memang cita-cita kita itu pengen tujuan hidup kita ya, purpose hidup kita itu, misalkan pengen ngebahagiain orang tua, misalkan gitu ya. How-nya bisa macam-macam, nggak mesti jadi dokter gitu. Cara ngebahagiain orang tua nggak cuma jadi dokter. Mungkin jadi dokter itu cara ngebahagiain orang tua yang kita pikir tepat 10 tahun lalu. 10 tahun lalu belum tentu masih itu jawaban. Itu contoh yang paling nyata ya. Mungkin kita pikir kita pengennya itu ngasih manfaat buat banyak orang. 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita mikir dikasih manfaat buat banyak orang tuh paling bagus ya jadi presiden. Kenapa? Karena jadi presiden bikin satu keputusan, kalau bagus, benar, bermanfaat, bisa ngasih manfaat buat banyak orang gitu, jelas-jelas gitu. Tapi itu pemikiran 10-15 tahun yang lalu, 15 tahun berlalu, belum tentu. Tapi why-nya tidak berubah. Kita pengen jadi orang yang ngasih manfaat buat banyak orang, misalkan. How-nya bisa bergerak. Bisa jadi dokter, bisa jadi presiden, bisa jadi pemain bola, bisa jadi pemain musik, bisa jadi ustadz, bisa jadi macam-macam. Kayak gitu, tergantung nanti perjalanan hidup kita di persimpangan-persimpangan itu apa yang kita hadapi. Karena hidup kita kan nggak pernah datar ya, life is never flat gitu. Banyak persimpangan, tergantung. Jadi nggak lurus-lurus saja hidup itu, pasti banyak dikaliku. Nah, mungkin poin-poin terakhirnya lah ini ya. Jadi yang penting adalah kita at the end run dengan our own face. Itu jangan lari di lintasan orang, larilah di lintasan kita sendiri. Yang penting adalah kita jadi the best version of us ya. Jadi versi yang terbaik di diri kita gitu. Lupakan aja yang lain. Nggak usah kita pengen jadi Jokowi, pengen jadi Messi, pengen jadi Ahmad Dhani, pengen jadi siapapun. Nggak usah. Even nggak usah pengen bercita-cita pengen jadi orang tua kita dan pengen siapapun gitu ya. Nggak perlu, karena itu hanya akan membuat kita jadi tertatih-tatih dan jadi kehilangan feeling progresnya. Jadi yang paling penting adalah kita berprogres menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, lebih berguna dari hari ke hari, dan kita ya nggak usah pusingin sama orang lain. Gitu. Kalau yang cita-citanya jadi dosen, jangan pusing sama teman kita nanti suatu saat 10 tahun, 12 tahun lagi reuni, mobil kita cuma Avanza, kalau masih ada Avanza 10 tahun lagi. Sementara teman kita yang pengusaha atau jadi profesional, udah jadi direktur, mobilnya udah pakai Mercy, nggak usah pusing. Mau masih motoran pakai Beat juga ya nggak apa-apa, itu yang penting itu pacuannya kita sendiri, nggak usah pusing sama pacuan orang lain, karena masing-masing kita punya purpose yang beda gitu. Dan punya karya terbaik yang beda-beda gitu. Kalau memang mau punya duit banyak ya harus di dunia swasta misalkan gitu ya, maksudnya harus mau berusaha, mau usaha gitu, itu memang secara umum duit adanya di situ, tapi itu juga nggak semuanya berhasil. Kalau pengen mengabdi kepada negara, ya memang harus jadi birokrasi gitu, birokrat gitu. Kalau pengen jadi dosen, ya ukurannya bukan duit. Nah ini kan yang ribet itu kalau misalnya kita punya banyak cita-cita, satu pengen jadi dosen, satu pengen jadi politisi, satu pengen jadi anggota DPR, satu pengen jadi polisi, satu pengen jadi PNTNI, satu pengen jadi macam-macam, tapi ukurannya sama. Ukurannya dibikin satu. Ukurannya apa? Berapa banyak duit yang kita punya, berapa besar apa yang kita punya. Nah, itu yang kacaunya kita. Itu kacaunya kita. Jadi run at your own face, at your own pace. Be your best, forget the rest. Thank you. Ini bukan logika, bukan fakta, tapi harapan kita, dream. Belum tentu pernah kejadian, tapi dream itulah hopes, purpose kita, hati kita, keinginan kita, itu yang akan drive kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan bisa jadi hal baru itulah yang akan mendisrupt apapun, termasuk mendisrupt kehidupan kita atau orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang Gema atas materinya. Nah, sekarang habis ini kita tanya jawab Bang ya. Saya mungkin menggarisbawahi materi tadi Bang ya. Jadi banyak pekerjaan yang akan switch ya, tergantikan karena pekerjaan yang
lebih mudah digantikan oleh mesin, maka akan digantikan oleh mesin gitu. Maka saatnya kita switch jika memang kita berada di field yang mudah tergantikan oleh mesin gitu. Ini ada banyak banget pertanyaan Bang, udah dipilih sama tim sebenarnya barusan udah dipilih. Nah cuman ini generate dari tim juga. Pertanyaannya adalah dari top 10 emerging itu kan rata-rata IT ya. Nah pertanyaan dari teman-teman juga, apakah bisa kita yang bukan background IT masuk startup mungkin bisa di-related sama tiket.com atau yang di sebelumnya, apakah bisa kita masuk dan bagaimana caranya Bang, sistem rekrutmen seperti apa, sistem rekrutmen maksudnya, terus jenjang karirnya seperti apa gitu Bang. Oke. Ya. Poin pertama, memang kalau kelihatannya sekilas seakan-akan memang cuma IT related position, tapi sebenarnya kalau tadi yang saya kasih lihat sebenarnya nggak cuma IT related sebenarnya. Tadi kan ada General and Operations Manager. Itu general itu ya benar general, anak-anak ekonomi, anak-anak operation, anak-anak manufaktur segala macam masih ada, itu masih emerging juga anyway. Jadi termasuk orang HR gitu ya. Tapi memang kita yang memang bukan anak IT nih, itu memang harus bisa mindsetnya tuh tadi mindsetnya agile gitu. Jadi apapun mau dari consultant basic manajemen general management, mau financial management segala macam itu tetap perlu. Cuman yang tadi saya garis bawahi adalah please note bahwa jumlahnya kalau yang sifatnya cuma clerk, yang cuma tukang input itu akan turun. Jelas nyatanya itu akan turun. Nggak bisa dihindari. Makanya harus makin maju ke higher cognitive. Tapi masih berguna banget. Ya orang finance, orang manajemen, even apapun lah ya, sastra, sejarah segala macam itu nggak hilang. Karena manusia masih hidup ya, tetap perlu sejarah, perlu sastra, perlu budaya, itu nggak hilang. Tapi memang tidak emerging. Jadi jika harus difahami di sini tidak emerging. Makanya sastrawan di situ nggak declining nih, nggak muncul tuh istilah declining di sastrawan, budayawan, arkeologi itu nggak declining loh. Meskipun nggak ada hubungannya sama 4.0 mungkin ya, industri 4.0 nggak hilang tuh, arkeologi, paleontologi segala macam gitu ya, tukang gali-gali dinosaurus segala macam nggak hilang, nggak declining, even bukan nggak hilang, nggak declining, nggak masuk ke declining itu. Tapi yang declining ini adalah yang sifat pekerjaannya clerks dan itu gampang digantikan sama mesin. Lihat bahwa paleontologi nggak bisa digantikan mesin, gimana caranya gantiin mesin gitu. Tapi justru harus menemukan mesin yang bisa membantu mereka lebih cepat menemukan fosil dan lebih akurat menganalisisnya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi jangan khawatir buat semua yang semua yang non IT. Even though yang IT pun juga jangan berbangga dulu ya. IT itu kadang di kampus sih gitu. Di kampus itu IT-nya kadang-kadang pas nyampe perusahaan nggak berguna tuh biasa gitu. Kenapa ya? Karena kampus tuh kadang bisa ketinggalan 10-15 tahun daripada yang diperlukan perusahaan saat ini. Kadang bahasanya udah kuno gitu, masih pakai bahasa pemrograman, masih pakai bahasa itu, sementara di luar di industri udah masuk kemana-mana gitu. Ya kalau misalnya cuman diajarinnya di kampus itu cuman rigid, cuma diajarin how-nya, nggak diajarin basic logiknya, itu meskipun anak IT bisa kesulitan gitu. Jadi makanya tadi yang agile mindset itu nggak memisahkan antara dia anak IT atau non IT. Anak IT juga kalau meskipun dia anak lulusan teknik informatika atau ilmu komputer segala macam, kalau mindsetnya nggak agile, cuman ngebawa dari yang udah diajarin di kampus, mungkin juga nggak bisa compete juga gitu. Anyway, di Indonesia banyak banget lulusan IT, tapi kerjanya juga ends up nggak menjadi developer loh. Di beberapa kampus itu ada yang lulusan 1000, yang jadi developer tuh nggak nyampe 20 gitu. Baik, ini berapa persen tuh berarti? Nggak nyampe 1% ya? Bener nggak sih? 20 banding 1000? Berarti 2 banding 1 saya nyampe 2% ya? 2%, cuma 2%. Jadi 98%-nya kemana? Macam-macam. Ada yang jadi manajer pabrik, ada yang jadi translator bahasa, macam-macam. Ini sama aja gitu. Jadi jangan terlalu pusing dengan, basic saya anak teknologi pertanian nih, basic saya anak mekanik. Nggak usah khawatir, yang penting jalan mindset itu jalan. Dan yang tadi, ini please note bahwa nih emerging dan declining, bukan yang paling banyak dan akan hilang, bukan gitu. Ya, itu sih, Pi. Oke. Makasih Bang Umar. Nah ini ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim. Saya bacakan langsung ya. Selamat sore, saya Carlina dari Jakarta. Ingin bertanya, Kak. Jadi saya sering melihat lowongan internship atau fresh graduate di suatu perusahaan startup
Tapi persyaratannya harus memiliki pengalaman 3-4 tahun. Itu bagaimana ya Kak? Karena kan basicnya juga fresh graduate atau internship yang juga ingin belajar dari awal tapi jadi terbatas untuk mendaftar karena nggak punya pengalaman kerja. Kira-kira solusinya gimana ya bagi fresh graduate nih? Ya, oke. Yang pertama, kalau dari sisi perusahaannya, ya itulah startup ya. Startup itu kan perusahaannya secara umum sebenarnya startup itu perusahaan miskin. Kenapa perusahaan miskin? Startup itu banyak yang belum untung juga. Namanya juga masih coba-coba, masih kickstart gitu, masih coba-coba usaha. Jadi kalau ditanya kenapa ada yang nyari internship tapi kok experience-nya 4 tahun ya, mereka nyari tenaga kerja murah nih, saya belan aja ngomongin ke teman-teman. Jadi ya karena kalau internship murah kan, kasih 1,5 nggak perlu, namanya juga internship gitu, nggak perlu pakai UMP segala macam. Atau UMP-nya udah 4 juta gitu kan, kalau internship kan 1,5-nya udah mahal, 2 juta udah jadi gitu kan. Nah jadi gitu, jadi kalau dari sisi perusahaan begitu, tapi ini bisa jadi simbiosis mutualisme. Nah, pertanyaan tuh buat fresh grad gimana ya? Kalau dari saya, satu, kalau mau coba-coba silakan aja coba. Siapa tahu bisa works. Yang kedua, makanya internship itu jangan nunggu lulus dari kuliah. Meskipun ini agak little bit tricky ya. Jangan sampai nanti sibuk internship terus skripsi nggak beres-beres, ya hati-hati juga. Tapi intinya, saya ketemu beberapa orang fresh grad yang even, kebiasaan salah satu leader di tim saya sekarang, itu dia umurnya 24 tahun ya. 24 tahun. Lutfi berapa, Vi? 24 Bang, sama 24. Sama kan? Sama Lutfi kan? Sama Lutfi kan? Itu kalau dihitung, dia experience-nya itu udah dihitung experience-nya dia almost 7 years. Kenapa? Karena dia udah mulai kerja dari umur 11 gitu. Jadi dia dari mulai dia kuliah karena nggak punya biaya kuliahnya, dia nyari kerja. Jadi udah freelance di digital agency segala macam. Ya awalnya memang jadi tukang suruh, namanya juga umur 17 tahun masih kuliah. Kuliahnya mending kuliah di akhir, ini kuliahnya masih kuliah baru mulai gitu kan. Ya cuman dia nguli, tanda kutip, nguli di freelance di digital action segala macam. 7 tahun kemudian dia udah bisa jadi tanda kutip level manager di bidang itu, di bidang marketing. Jadi itu yang tadi saya bilang, jangan menunggu, paling solusinya gitu. Tapi kalau udah terlanjur lewat jangan disesali. Tahu gitu saya dari umur 17 saya kerja, jangan disesali juga. Kalau udah terlanjur umur 21 22 jangan menyesali yang udah lewat. Nikmati aja nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah menyesali saya kuliah 5 tahun ya, tenang aja. Seneng kok, kalau ada waktunya, ada usianya juga saya pengen balik lagi, cuman kan nggak bisa muter aja. Nah, cuman tinggal cari aja kalau begitu. Cari, maksudnya kalau mau coba di perusahaan yang itu, coba. Kalau enggak, ya udah cari perusahaan lain yang kebetulan bisa kayak gitu. Gitu aja sih kalau menurut saya. Oke Bang, hebat ya punya pengalaman banyak kerja. Saya kuliah mah nggak ada pengalaman kerja. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, lagi nih Bang, ada pertanyaan dari Nanda Yusnita. Halo Pak Gema, saya Nanda. Saya tertarik sekali dengan pembahasan terkait agile thinking. Nah, bagaimana HRD secara praktikal melihat kemampuan agile thinking pada kandidat yang mendaftar Pak? Ya, mungkin ini agak praktikal ya. Ceritanya Nanda ini ingin apply, terus ada kriteria agile thinking. Bagaimana kita memastikan kita punya agile thinking itu, Bang? Gitu. Ya oke. Kalau ngeliat tadi yang saya bilang, sebenarnya poin utamanya tadi growth mindset ya. Maksudnya jangan ngerasa kita itu yes or no. Maksudnya itu kayak dikasih tugas A, oke, B saya nggak bisa, nggak gitu. Tapi kalaupun memang beda, memang kita belum bisa, bukan berarti kita selamanya nggak akan bisa. Tuh agile thinking tuh gitu, agile mindset tuh gitu. Kalau sekarang kita bisa ngerjainnya cuma A, bukan berarti kita nggak akan bisa ngerjain yang B sama C. Mungkin bisa juga, tapi perlu waktu. Jadi, dari mana HRD akan tahu? Waktu ditanya, sejauh apa kita itu willingness to learn gitu. Pengen move on dari apa yang kita punya gitu. Karena nggak semua orang punya itu loh. Nggak semua orang itu berani untuk keluar dari zona nyamannya. Misalkan, kalau saya nih, kayak saya kuliahnya teknologi pangan. Itu nggak semua orang teknologi pangan tuh berani masuk ke dunia HR juga gitu. Ya kalau saya emang nggak cocok di teknologi pangan sih, jadi berani nyoba apa aja. Tapi intinya nggak semua orang itu punya willingness itu. Kita ngerasa saya kuatnya di bagian ini, kalau saya nyoba yang lain belum tentu bisa gitu. Nah, growth mindset atau agile mindset itu konteksnya itu satu. Yang kedua, sebenarnya tadi yang beginners mindset tuh nggak baperan kalau dibilang ini. Jadi ya ini kadang baperan ini nggak orang tua, nggak orang muda ya. Kadang kita tuh kalau dikasih tahu A, kalau ide kita ditolak itu kita hanya baperan gitu ya, merasa kita lebih ngerti. Kan baper itu, tersinggung itu dimulai dari rasa kita tuh lebih ngerti, lebih tahu. Kalau kita ngerasanya beginners,
memang saya ngerasa bodoh, terus dikasih tahu orang, ya nggak akan tersinggung. Kenapa kita tersinggung waktu dikasih tahu orang? Karena kita ngerasa pintar. Jadi ya agile mindset gitulah ya. Jadi ngerasa bodoh terus, haus akan sesuatu. Kalau dikritik itu jangan baper gitu, biasa aja. Kalau dikritik gitu kalau dikritik nggak usah baper, nggak usah ngelahin buzzer segala macam, biasa aja. Itu nggak agile mindset. Jadi biasa aja. Nah itu agile mindset tuh kayak gitu. Akhirnya itu bisa ngecek itu. Kalau ditanya, kalau bisa dikritik segala macam, kan bisa behavior ya, kita bisa cerita, kita tuh pernah dikritik sama siapa segala macam. Tergantung nanti HRD nanya apa. Tapi kalau ditanya dari sisi HRD itu ngeceknya apa ya? Ngeceknya gitu behavior. Ngeceknya apa yang pernah kalian lakukan di pengalaman kalian, dan itu nggak mesti di perusahaan. Bisa saat waktu kuliah, waktu bagi-bagi tugas, waktu kebagian tugas di kerja kelompok, waktu di kepanitiaan, waktu di BEM, waktu di mana-mana. Ya kayak gitulah ya. Oke. Ini karena jam segini, ini ada pertanyaan terakhir Bang ya. Dari senior Ahsan Sihotang. Assalamualaikum Bang Gema. Dari investor kita sih, investornya Digital. Oh jadi harus dijawab ini investor. Iya Bang. Oke. Nah, Assalamualaikum Bang Gema, terima kasih atas sharingnya. Jadi reminder banget tentang purpose driven. Kalau boleh tahu, dengan segala background Bang Gema, dari Halmahera, Triputra Group, sampai dunia startup, apakah purpose Bang Gema sama seperti saat kita sering ngobrol dulu sambil makan es krim, saya mau nih. Atau sekarang why Bang Gema adalah di jalan itu menemukan why yang lain? Wah, berat juga nih pertanyaannya. Salam, Ahsan. Oke. Jadi ciri-cirinya why itu sebenarnya nggak banyak berubah. Itu ciri-cirinya purpose itu nggak banyak berubah. Tapi juga salah satu ciri purpose itu sesuatu yang bisa jadi emang nggak pernah sampai kita meninggal. Itu salah satu ciri purpose. Jadi misalkan nih purpose-nya pengen bermanfaat buat banyak orang, ya itu kan unlimited ya. Sampai kita meninggal pun juga mungkin belum kesampaian tuh angka ideal manfaat yang mau kita kasih ke orang lain. Gitu. Tapi tadi saya bilang itu harusnya nggak akan gampang berubah. Nah sama sih. Kalau saya ingat saya dari zaman saya dulu di kampus ikut sana sini segala macam, saya ngerasa apa yang membuat saya melakukan itu masih sama dengan sekarang, masih sama sih, meskipun jalan bisa ganti-ganti gitu, bisa ganti perusahaan, bisa ganti bidang yang dijalani, karena nasib kadang-kadang nggak seindah cerita novel ya, gitu kan kalau di novel kan ceritanya mulus ya. Meskipun kesannya ada banyak lika-likunya, tapi kan novel kalau kita baca mulus-mulus aja kan. Agak dibuat-buat kalau ada lika-likunya, tapi hidup kita lebih lika-liku daripada itu kan. Jadi sama lah intinya, kalau ditanya gitu purpose-nya masih sama atau enggak, seingat saya masih sama sih. Kalau ngomongin purpose nggak akan banyak berubah kayak gitu ya. Itu, thank you. Cukup ya Bang Hasan ya, ini Bang Hasannya lagi on ini videonya. Oh mungkin ini sih kalian izin dulu ya ke Bang Gema. Bang, sebentarnya ini pertanyaan tuh masih banyak banget nih Bang. Kalau mungkin nih boleh dari tim Digivolve nanti kirimkan ke Bang Gema list pertanyaannya. Kalau ada waktu nih Bang Gema untuk menjawabnya dalam bentuk teks, mungkin nanti boleh gitu. Nanti kita kirimkan ke yang bertanya gitu, gimana Bang? Karena banyak banget boleh. Boleh, atau ini kalau yang masih ada di sini sebenarnya, ini masih ada di sini nggak sih? Pertanyaannya box ini kan? Iya betul. Kalau mau lebih cepat after the session end, kalau kalian masih bisa, saya masih bisa nambah 10 menit buat jawaban ini, nanti kalian rekapin aja. Jadi kalau mau ditutup dulu, nanti di record aja jawaban-jawaban saya di sini, nanti saya bacain ini, saya jawab. Nanti kalian bisa bikin rekapannya buat di share ke peserta gitu. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih Bang Gema. Kita udah selesai, saya tanya jawab ya. Nanti extendnya kita kabarin. Nah teman-teman, jangan khawatir yang ketinggalan segala macam. Ini kita record semua, ntar kita posting di YouTube kita, gitu ya, di YouTube Digivolve Indonesia. Dan jadi jangan lupa follow Instagram kita juga, karena kita share semua informasi di sana, gitu ya. Nah, lanjut. Teman-teman, kita ada survei ya terkait webinar ini. Silahkan nanti bisa diisi, alamatnya digivolve.id/survey gitu. Dan 2 orang pengisi survei yang beruntung akan mendapatkan tumbler custom nama seperti gambar di sampingnya.
Kalau ini buat Bang Keman nanti, gitu. Nah, terakhir kita ada foto bersama ya teman-teman ya. Jadi sebelum ditutup, silahkan diaktifkan videonya. Nanti tim akan coba foto bersama. Boleh diaktifkan videonya. Kalau suaranya nggak usah ya, suaranya nanti banyak suara. Wah, ini banyak banget nih. Oh, oke. Oke, langsung dipimpin aja sih. Ya, udah jam Udah segini. siap, bro. Udah siap. Oke, Oke. 3, 2, 1. Lagi ya. Bentar. Dari tim. Oke. Lagi. Oke, bentar. Udah, bro. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, udah. Oke, sudah. Oke, Oke. udah. Terima kasih banyak Bang Keman. Nanti kita coba masuk ke room lagi Bang ya, untuk jawab pertanyaan yang lain Bang ya. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Di sini juga udah azan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk event-event selanjutnya akan kita posting terus di Instagram, di YouTube kita juga. Silahkan follow up. Dan kita juga mungkin akan kirim email secara berkala ya, gitu ya. Saya Lutfi selaku moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Lutfi atau dari Girfov kalau boleh direkam aja. Nanti ini saya jawabin satu-satu sambil nunggu, nggak apa-apa. Paralel, yang mau live silakan. Nanti kan biasanya kalau direkam langsung masuk ke email ya. Nanti kamu ngambil dari situ aja ya, Vi ya. Kalau mau direkam, Vi. Halo? Halo? Ya, kamu direkam aja, Vi. Kamu bisa ngerekam ini nggak? Sesi ini bisa kamu rekam nggak? Udah direkam dari awal Bang. Kita Dari aja ya Bang. Ya udah, oke. Ya udah nggak apa-apa, saya bantu jawabin ya. Jadi saya unut aja dari atas lah ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Miftah Abdul Rahman. Kalau diterima bekerja di suatu perusahaan yang notabene perusahaannya lama, seperti apa cara perubahan digital di dalamnya atau cara membawa culture perusahaan startup ke dalamnya? Oke, yang pertama adalah jangan bercita-cita mengubah orang lain ya. Jadi itu cita-cita yang sangat menyakitkan untuk mengubah orang lain karena susah. Jadi yang paling penting itu jangan bercita-cita untuk mengubah orang lain dulu gitu. Apalagi kalau kita bukan founder, bukan bosnya di situ, gimana ngubahnya gitu. Nah, ada juga kita yang ditendang ya. Jadi kalau saya yang pertama, kita harus bertanya lagi dulu, kenapa kita di situ? Apa yang membuat kita bertahan di perusahaan itu? Kalau memang kita punya value, kalau kita memang punya keinginan buat punya budaya startup gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau ngomongin di perusahaan itu apakah harus beralih ke dunia startup, apakah harus ke culture startup, itu tergantung juga. Nggak semua perusahaan juga cocok dengan culture startup gitu. Contoh ya, misalkan nih culture startup kan banyak flexibility ya. Kenapa banyak flexibility? Ya karena memang di banyak hal itu bisa diatur pekerjaannya. Tapi kalau modelnya pabrik, di mana orang satu telat itu satu pabrik nggak bisa jalan, flexibility nggak works di perusahaan kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Muhammad Miftah Fadlur Rahman, jadi kalau jawaban saya adalah pertama cara kita membawa perusahaan digital perubahan digital di dalamnya adalah
harus tanya dulu apakah memang kita perlu mengubah ini menjadi lebih ada perubahan digital. Kalau kita yakin itu perlu, kita harus membuat rasa perlu ini dirasakan oleh pimpinan. Karena pada akhirnya nanti yang bisa mengubah culture-nya itu adalah pimpinan, bukan kita. Culture perusahaan itu adalah culture-nya para pimpinan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita menemukan why we have to move to digital, culture. Kalau kita udah ketemu why-nya, kita membuat pimpinan tuh mengerti why itu. Kalau pimpinan ngerti, nanti nggak usah kita ceramahin, lama-lama juga itu berubah sendiri menjadi digital culture. Caranya gimana? Macam-macam. Bisa dengan datengin orang, bisa ganti orang, bisa mengubah the way we work dan sebagainya gitu ya. Oke, yang kedua dari Mauritius Edward, mahasiswa Prasetya Mulia. Realistis bagi non-tech background untuk apply and dinotis oleh talent recruiter? Ya realistis, tergantung posisinya. Ya kalau posisinya nggak jauh berbeda dengan backgroundnya nggak nyambung gitu, agak susah memang. Tapi di banyak startup sebenarnya sebenarnya buat kayak misalnya mau jadi developer misalkan, itu karena kita nggak peduli CV-nya. Saya itu dulu waktu di perusahaan, pernah di satu perusahaan gitu, itu bahkan anak SMA loh, nggak kuliah loh, dia anak SMA, bukan SMK juga anyway, anak SMA. Jadi kan by default dia nggak punya sertifikasi apa gitu. Cuman faktanya dia tukang ngopek laptop, dia bisa jawab, kita kasih soal dia bisa jawab, lolos gitu, selesai urusan. Jadi bisa nggak dinotis, tergantung perusahaannya. Ada banyak perusahaan juga yang nggak peduli backgroundnya apa. Pokoknya dikasih tes, lo ngerjain tesnya selesai, bagus nilainya, lolos. Kayak gitu. Yang penting jangan ngejoki kayak gitu. Ya jadi apa yang menjadi indikator pertimbangan utama bagi kita untuk mengconsider non-tech background, bagi cara kami mengkonfis mereka terutama pada proses administrasi CL or form application. Lagi-lagi ini tergantung posisinya ya. Kalau posisi manajemen yang dicari mah bukan tech background lah. Kalau posisinya HR mungkin lebih masuk akal orang dari teknik industri, dari manajemen dibandingkan orang engineer kayak gitu. Jadi ya disesuaikan juga. Nah, cuman saya asumsinya pertanyaan ini adalah kalau pengen jadi developer kayak gitu. Tunjukin aja bisa. Kalau dikasih tes online bisa ngajain, nggak ngejoki, nggak nge-browsing, nggak nge-google, ya lolos kayak gitu. Jadi nggak perlu pusingin mengenai background gitu kan. Di zaman sekarang tuh banyak banget tes online tuh untuk ngecek orang tuh bisa jadi developer atau enggak gitu. Ahmad Ihsan, saya Ihsan dari Depok. Saya mau tanya ke Bang Gema, kalau sudah bangun startup, hal utama apa yang harus kita bangun dari awal agar startup kita tidak berhenti tengah jalan? Jangan kehabisan duit, nah itu satu. Selesai urusan ya. Kehabisan duit dibubar, gimana mau hidup? Betul. Apakah funding dan investor sangat penting di awal, itu tergantung. Kalau kita buang duit ya funding penting. Tapi kalau kita bisa hemat-hemat ya bisa nggak funding juga gitu. Ya, tapi gini lah ya intinya jadi gini, tergantung kita itu mau growth atau sustain. Jadi ini ada dua pendekatan yang berbeda. Di banyak startup memang kadang-kadang kita perlu growth gila-gilaan. Karena kalau nggak growth gila-gilaan, ya lama-lama bosen dan kehilangan momentum. Itulah kenapa dikenal banget startup itu tukang buang duit ya. Again, harus dibedain juga startupnya bisnisnya bisnis apa. Kalau kayak disrupt baru kayak e-commerce, OTA, ya memang harus buang duit karena itu disrupt industri existing. Gimana? Nggak mungkin nggak buang duit. Karena kalau nggak buang duit, nggak akan mampu mengubah. Ojek online tuh nggak akan mampu mengubah habit orang kalau nggak buang duit gitu. Jadi kalau model duit gitu, funding perlu nggak? Ya perlu banget. Kalau nggak duitnya dari mana? Kecuali emang dia yang jadi fundingnya gitu. Mak bapaknya kaya banget bikin startup selesai urusan gitu. Tapi intinya disesuaikan bisnisnya itu apa. Karena nggak semua startup tuh tukang buang duit. Ada juga startup yang lebih slow but steady, ada juga. Tergantung di industri apa startupnya. Kan startup nggak mesti yang modelnya online-online aja tanda kutip. Nah, startup tuh nggak cuma yang online gitu. Jadi banyak juga startup yang nggak online juga ada juga gitu ya. Tergantung gitu. Konsultan pun juga startup juga. Jadi tergantung konteksnya ya. Tapi yang jelas kalau nggak berhenti tengah jalan ya itu ada duitnya, yang lain bisa diatur lah. Semangat spirit itu bisa diatur kalau ada duitnya. Kalau masih semangat duitnya nggak ada, ya bubar lah mau gimana. Yang kedua, terus gimana cara bergabung atau meyakinkan inkubator untuk menerima sehingga dapat bekerja sama. Oke, konteksnya gini. Yang pertama idenya. Model bisnisnya itu kriterianya bisa banyak. Bisa sesuatu yang benar-benar works, bisa sesuatu yang udah pernah works di tempat lain. Jadi kan ini harus nyari jalan tengah antara yang benar-benar bisa proven, tapi juga nggak betul-betul lagi atau dalam konteks udah banyak gitu. Kalau udah banyak juga males, udah banyak yang kayak gitu terus kelebihannya apa gitu. Tapi kalau yang benar-benar baru juga belum proven itu resiko juga. Jadi nyari jalan tengah di antara itu tergantung bisnis modelnya. Nah yang kedua biasanya inkubator itu sangat ngelihat
foundernya. Kalau foundernya kelihatannya mantep, purpose-nya jelas, kayaknya orangnya itu presentasinya oke, jelas mau ngapain, bisa jawab apapun pertanyaan si investor, biasanya modal trust. Karena please note bahwa inkubator gitu, venture capital itu ya modal percaya loh, nggak modal hitung-hitungan. Pengalaman saya di beberapa perusahaan modalnya modal percaya gitu. Saya juga sekarang kan kayak Zaki kan ex CEO Bukalapak, ex founder Bukalapak, sekarang kan jadi venture capital juga in the six itu kan. Kalau saya tanya sama dia, yang kamu cari apa Zak? Foundernya kelihatannya meyakinkan nggak? Kalau foundernya nggak meyakinkan, males kan, buang duit ke sana kan, yayasannya jadinya gitu. Tapi kalau foundernya kelihatan meyakinkan, meskipun bisnis modelnya masih gambling, founder venture capital ada kemungkinan untuk mau invest di sana. Dari Dwita Oktaviani dari Tangerang, saya ingin bertanya tips mencari partner dalam membangun startup seperti apa? Sama kayak nyari pasangan hidup lah ya, Dwita. Saya nggak tahu kamu udah menikah atau belum ya. Tapi sama kayak nyari pasangan hidup. Jadi cari yang bisa nyambung, isinya sama, purpose-nya kalau bisa sama, jangan beda purpose-nya. Dan bagus kalau saling melengkapi. Kenapa? Karena kalau nyari yang sama-sama, benar-benar sama, termasuk gayanya sama, kita kayak nggak punya kelebihan lain dan nggak punya kekurangan lain ya. Ya, mungkin kayak di game-game ini lah ya, game-game strategi ya. Kan di game strategi itu hero-nya banyak macam-macam tuh kelebihannya ya. Itu kalau semua hero-nya dipakai kelebihannya sama, kekurangannya sama, kalah itu. Ya harus kombinasi gitu. Jadi cari partner itu nyari yang kalau satu jago matematika, satu jago melihara duit, satu lagi harus jago ngegas. Jago marketing, jago buang duit gitu. Jangan dua-duanya jago piara duit ya, nanti nggak ada yang jualan. Kekepanya tuh si tabung jadi ujung-ujungnya. Sebaliknya kalau dua-duanya atau tiga-tiganya tukang buang duit ya nanti habis duitnya. Jadi cari yang kemampuannya multi gitu, beda-beda, tapi purpose-nya sama, value-nya sama, style-nya beda, kompetensi value-nya sama, sama-sama pentingnya itu sama. Nah itu biasanya akan langgeng sebagai partner startup gitu. Again, langgengnya pun kalau startupnya langgeng kalau ada duit ya, kalau nggak ada duit bubar juga, mau cocok gimana pun. Han Adila ya dari Jakarta mau bertanya how to find a good talent for early stage startup. Tergantung, kalau kamu nyari leadernya, cari yang paling penting yang tadi growth mindset segala macam. Cari yang growth mindset, cari yang kau bisa kompetensinya bagus. Jangan terlalu banyak ngarepin experience karena kamu nggak bakal mampu membayarnya gitu kan. Cari yang anak fresh grade yang sangat bright gitu, yang mau mencoba growth mindset, belajarnya cepat, karena itu yang bisa kita temukan. Tapi kalau buat yang staff-staffnya, asal lewat passing grade yang kita perlukan, udah ambil aja, karena biasanya kita nggak bisa bayar mahal kan. Jadi jangan expect kelas A kalau cuma bisa mampu bayar kelas C, nggak apa-apa gitu. Ini kan karyawan nih, bukan istri ya. Jadi kalau karyawan itu ya gitu. Kalau masih masa-masa susah cari kelas C, nanti kalau udah punya duit banyak boleh aja dapat yang kelas A gitu. Nah, itu yang kelas C-nya diapain? Apakah harus dibuang ya? Jangan, tergantung value-nya. Di beberapa perusahaan ya gitu sih. Waktu kelas C-nya ngebangun, makin tumbuh, nyari yang kelas B, makin gede lagi nyari yang kelas A, yang kelas B, kelas C, akhirnya harus resign ke tempat lain. Ya nggak salah juga, buktinya perusahaannya survive aja, cuman mungkin dari sisi people oriented-nya agak kurang aja ya, kayak gitu ya, jadi kayak kurang balas budi lah sama pendahulu-pendahulunya. Tapi intinya, itu bisa diatur lah, bisa cari jalan tengahnya. Waktu kecil cari yang kelas C, makin gede cari yang B, yang C kan masih tetap bisa ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sama dia. Tapi harus dibuat open communication juga, jangan juga nggak jelas, yang kadang-kadang kan dilemanya ini orang-orang yang udah ngebangun startup pas jadi gede itu kan kadang-kadang ngerasa berjasa, ini masalah juga. Ngerasa berjasa tapi nggak compete dengan pertumbuhan, itu masalah. Ngerasa kan ini gue yang bangun, ya iya lo waktu itu ngebangun orangnya cuma 4 gitu, sekarang orangnya udah 1000. Ya faktanya lu nggak ngelola 1000 orang, harus ngalah gitu. Harus ngalah. Ya dia harus ditaruh di posisi yang memang cuma bisa ngelola 4 orang selesai gitu. Jadi harus terbuka, jangan sampai nanti gara-gara gitu organisasi nggak bisa tumbuh, tapi ekspektasi sampai terlalu banyak gap ya. Lanjut lagi. Oh ini sebelum pada terima kasih sebentar. Saya ada lagi. Udah nih Bang, tadi 3-4 tahun pengalaman udah. Bentar. Oke. Ini tadi udah ya. Oke, 3-4 tahun ya. Oke. Julia dari Tangsel. Cara membangun relasi atau mencari investor untuk pemula, tadi udah saya jawab ya. Mirip sama yang tadi lah ya. Dari fundraising gitu ya. Selamat sore Yunita dari Jakarta. Kendala untuk menjadi startup, gimana sih? Bertanya kendala untuk menjadi startup, kendala terbesar SDM dan modal. Bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? Ya. Ditarik. Ya, coy. Kamu kalau dapat modal, SDM-nya harus bagus, kamunya harus bagus. Makanya yang tadi bilang kalau kamu sebagai founder bagus, modal bisa datang karena investor itu akan percaya sama kamu. Kayak gitu. Tapi kalau kamunya nggak bagus, bisa ditolong dengan modal yang gede. Kamunya nggak bagus nih.
nggak sebegitu meyakinkan ke investor. Tapi kalau kamu udah punya investor pribadi, kamu yang jadi investor, kamu yang punya duit banyak, kamu bisa cari orang SDM yang bagus buat ngelola modal itu. Tapi kalau dua-duanya nggak punya, ya gimana? Nggak bisa, saya nggak bisa jawab itu. Nggak ada kendala, nggak ada solusi buat startup yang nggak punya dua itu. Nggak punya SDM bagus dan nggak punya modal bagus, ya nggak bisa, itu nggak bisa, harus milih. Yang bisa dipilih apa? Kitanya sebagai founder, sebagai awal pendiri startup itu, atau orang-orang yang masuk pertama kali startup, kita yang jadi orang bagus. Jadi modal nanti bisa ngikut. Kalau kitanya udah show confidence, kalau kitanya bisa, investor bisa convince dari prestasi kita, dari kita sebagai individual, sebagai personal, nanti modal itu bisa datang. Ya. Akhir, jika boleh meminta tips, bagaimana UMKM dapat lebih berkembang di keadaan teknologi yang ada saatnya? Ya compete, ya adaptasi, sesuaikan dengan market segmennya. Jangan terlena. Ini bukan cuma UMKM aja. Perusahaan besar kayak Nokia juga bubar gara-gara dia nggak compete dengan perkembangan teknologi. Gitu aja. Jadi ini nggak memisahkan UMKM, mau perusahaan besar, mau startup juga sama. Startup kalau misalnya masih polanya lama-lama aja juga sama. Lama-lama dia akan terdisrupt juga oleh dirinya sendiri. Ya, jadi itu intinya compete. Pahami perubahan market, perubahan pasar gitu ya, apa yang dibutuhkan. Pintar-pintar memprediksi kebutuhan orang setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Nur Rahmah Sugiani, saya Nur dari Depok, memulai digital advertising bersama teman saya. Kami masih bingung bagaimana mendapatkan first client, apakah ada kiat-kiat bagaimana cara mendapatkan first client, apakah harus dimulai dari relasi terdekat, langsung masang iklan di media sosial, mohon bimbingannya. Ya, ini style bisa beda-beda lah ya, tapi kalau kita benar-benar mulai dari kecil, nggak punya portfolio, tergantung nih ya, Nur, kalau kamu misalnya pernah jadi VP marketing di mana, atau kamu pernah jadi leader marketing di startup mana, kamu ada yang bisa kamu jual, kamu bisa ngiklan. Tapi kalau kamu fresh grade gitu, atau pengalamannya nggak banyak, nggak semenjual itu, ya mau nggak mau first client-nya dari orang terdekat. Syukur-syukur orang terdekat itu perusahaannya gede, jadi nanti kamu bisa jual. Saya udah melayani level gitu, meskipun levelnya pabrik di mana gitu, terserah lah gitu kan. Ya bisa kayak gitu tuh, kayak gitu mungkin cabang yang kecil, tapi kita klaimnya nanti perusahaannya perusahaan gede. Nah itu jadi portfolio kita yang bagus. Kira-kira secara umum gitu lah ya. Tapi teknis seluk-beluknya di lapangan tricky lah ya, nih para founder nih yang ngerti. Tapi dia masih tricky gitu, tapi secara umum gitu. Basic logiknya gitu ya. Yang ingin bertanya silakan ajukan. Ya baik. Selamat sore Abang Gemma, saya sangat tertarik dengan topiknya. Di bawah itu Bang. Agak teknis sepertinya. Oh nyusul di bawah. Oke lanjut nanti. Dari Fikri Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayat dari Depok. Rekomendasi Master of Design Thinking. Oh oke. Books, coach segala macam. Google aja lah. Aja banyak. Nah ini salah satunya nih. Ini salah satu digital mindset ini. Digital mindset itu jangan selalu nanya orang ya. Nanya Google itu udah paling benar. Tanya Google. Ya. Itu udah paling benar ya, gitu. Cari di Google, cari di Amazon, bukunya, reviewnya ada yang bintang 5, ada yang bintang 4. Cari gitu. Jangan mindsetnya nanti digital mindset ini. Ini berarti masih individual, masih personal mindset. Jadi masih nyari rekomendasi. Jangan nanti momen zaman sekarang itu jangan model itu jangan nunggu dikasih tahu orang ya, kita cari tahu. Kalau perlu kita kuliah dosen, bisa debat dosen. Sebut saya juga masih dosennya galak-galak soalnya. Tapi begitulah, googling aja, ini gampang ya. Ketik aja books design thinking, ada sih judulnya, cuman saya malas jawabnya karena googling aja lah. Nanti muncul kok rekomendasi di Amazon ada, di YouTube ada gitu. Ringkasannya kalau mau baca panjang-panjang, baca baca lagi. Dengerin podcast ada, di YouTube juga banyak yang bikin ringkasan cuma 15 menit, 30 menit. Tapi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia agak sedikit sih. Ya cari-carilah pokoknya. Mungkin ada juga. Dari Yusuf, izin masuk. Mau bertanya, kalau kita bersikap agile yang artinya fleksibel dalam kondisi dan ketidakpastian, sampai batas mana sikap fleksibel itu? Apakah berubah haluan visi juga bisa menjadi bentuk fleksibel? Iya, bisa berubah. Yang nggak berubah itu purpose. Visi. Contohnya gimana ya contohnya? Gojek itu visinya berubah. Tadinya ojek online. Kalau ditanya sekarang visinya apa? Udah super apps. Lihat aja logonya gitu. Segala macam ada di situ gitu. Apakah dia berubah visinya? Ya berubah. Tapi purpose-nya berubah atau enggak? Kalau ngeliat tagline-nya, realnya harus tanya foundernya. Tapi kalau ngeliat tagline-nya tidak berubah. Dia itu tetap yang dijual sama dia adalah kontribusi to the nation, karya anak bangsa. Itu purpose-nya dia, berkarya buat bangsa sendiri kayak gitu. Meskipun investornya orang luar. Tapi ya gitulah. Itu kan bisa berubah nggak? Bisa. Visi kan ada jangka waktunya. Visi menjadi nomor 1 tahun 2021. Jadi dapat revenue 1 triliun tahun 2022. Terus kalau dia nyampe, emang nggak berubah visinya? Berubah lah pasti.
Betul. Visi berubah, yang nggak berubah itu purpose ya. Oke, Fajar Syifaul Haq, silakan sampaikan saja chat. Baik, Ahmad Murani ya. Saya mau nanya perihal apa sebenarnya yang dilirik oleh startup di bidang digital marketing. Jika memang sudah bisa SEM, SEO, digital ads dan lainnya, apa yang dilihat? Ya kalau semua startup sudah mengerti itu, ya berarti emang nggak ada industri itu, nggak ada yang akan jadi konsultan, nggak laku konsultan. Fakta yang masih ada konsultan itu karena nggak semuanya itu ngerti, nah gitu, gampang ya. Itu hukum supply and demand aja. Jadi kalau ditanya apa yang sebenarnya di startup di bidang digital marketing, ya karena nggak semua startup ngerti juga. Startup itu susah loh jadi orang yang ahli SEO, apalagi SEO ya. SEM sih mungkin lebih bisa dipelajari karena bisa jual segala macam. SEO tuh little bit tricky karena Google itu bisa dia tiap periodically dia ngubah basic logic. Jadi pencariannya tuh nggak bisa selalu muncul di hal pertama gitu. Ya, makanya itulah perlu konsultan gitu, perlu pihak ketiga gitu. Ya, jadi yang dilihat ya kemampuannya. Ningkatin SEO, ningkatin SEM ya pasti dipakai gitu. Ya, masih banyak konsultan itu karena banyak startup juga cuman tahu bikin produk tapi nggak ngerti jualannya juga kok gitu. Apa bedanya flexible mindset dengan growth mindset? Saya nggak tahu teorinya flexible mindset yang dimaksud apa, cuman ya fleksibel growth mindset itu bukan cuma sekedar fleksibel aja intinya. Fleksibel ya salah satu poinnya, tapi growth mindset itu intinya selalu melihat kesempatan bertumbuh, intinya begitu lah ya. Jadi nggak ngeliat itu fix itu maksudnya gue bisanya A, berarti gue nggak akan bisa melakukan B, itu fix mindset. Saya memang orangnya begini, saya tuh nggak bisa diginiin, nah itu fix mindset gitu. Yes, saya memang orangnya nggak bisa diginiin, tapi kita bisa belajar dari kondisi diginiin. Nah itu growth mindset, ya kayak gitulah ya. Bagaimana kita bangun fokus di era ambiguity dan atau uncertainty? Ya fokus sih nggak bertentangan sama ambiguity sama uncertainty ya. Justru kalau kita nggak fokus, semakin kita nggak bisa compete dengan ambiguity. Maksudnya begini, di dunia ambiguity gini kan banyak akhirnya harus kita lakukan. Makanya kita harus urutin prioritas. Konteksnya makanya kita perlu fokus. Tapi fokusnya kita kalau tadi growth mindset itu jangan kayak kacamata kuda. Seakan-akan kita nggak bisa hidup kalau nggak jadi digital marketing spesialis misalkan. Jangan begitu. Itu nggak growth mindset. Jadi bubar sesuatu pekerjaan itu, dan itu masih ada juga gitu. Tergantung. Itu bergantung pada Google ya. Google bubar juga tuh pekerjaan itu gitu. Gitu kan. Jadi gitulah ya. Jadi tetap fokus ya, bangun fokus ya, prioritas. Wah, dikit lagi nih, kita belum sholat maghrib. Saya kejar lagi 5 menit lagi ya. Nanda, saya tertarik sekali dengan pembahasan Bapak mengenai agile thinking. Hayadis capek. Ini tadi udah ya. Dari Ahya, makasih buat penyemangat ya sama-sama. Izam, dari Gosik, mau bertanya breakdown dari growth mindset, kiranya main goalnya kiranya orientasi kemana? Result first or process first? Mohon insight-nya. Growth mindset itu dekat dengan proses ya. Proses oriented. Kita menikmati proses, bukan ngelihat resultnya. Jadi growth mindset itu menikmati proses belajar. Kegagalannya menikmati proses yang kita lakukan ya. Itu growth mindset. Ya, jadi kalau pertanyaan growth mindset itu. Tapi kalau dalam konteksnya industri, growth mindset yes. Agile yang tadi kita bilang ada kan agile mindset itu, growth mindset itu cuma salah satu yang lain itu tadi adalah design thinking. Design thinking itu artinya ngerti user itu artinya harus tercapture dalam hasil yang diakui oleh user. Jadi jangan juga memisahkan kan proses oriented. Jadi menikmati prosesnya aja. Ya namanya perusahaan kalau cuma menikmati prosesnya aja itu resultnya bubar gitu. Jadi itu jangan dipertentangkan tuh. Itu bukan sesuatu yang dipertentangkan ya. Growth mindset yes menikmati proses development kita. Tapi result oriented itu cara kita kerja itu harus deliver result gitu. Dan kalau gagal nggak nyampe deliver resultnya, kita belajar dari kegagalan itu. Mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir, pelajar SMP. Kok mati? Benar. Pelajar SMP. Hilang lagi. Mana tadi? Mana tadi SMP? Nah ini pelajar SMP mau bertanya kalau mau ikut startup harus mulai dari mana? Mulai dari niat ya. Jadi kalau mau ikut startup atau dari purpose saja, purpose dari why. Kenapa kamu harus mau ikut startup? Kan nggak mesti juga. Saya aja nggak ada startup lawan. Dari corporate besar. Yang dari startup malah sekarang pindahnya ke bank. Kapok masuk startup. dari bertanya kenapa kita harus masuk startup? Jadi purpose. Kamu mau hidup itu mau jadi apa? Bukan mau jadi apa. Tujuannya apa ya? Bukan mau jadi apa. Jadi apa tuh vision bisa berubah. Tapi tujuan kamu mau dikenang sebagai apa ya, jadi kira-kira gitu lah, itu purpose yang lebih tinggi. Dari Assalamualaikum tadi udah ya.
Terima kasih. Udah semua kayaknya ya? Sudah, Pak. Udah semua. Oke, baik. Thank you ya teman-temannya.